kekal dan abadi. Tuhan satu. Dan kepercayaan kepada Tuhan yang satu inilah, tauhid inilah yang menjadi api yang berkobar-kobar menyala-nyala di dalam Quran itu. Dan jikalau api ini telah berkobar-kobar dan menyala-nyala pula di dalam dadanya seseorang manusia, manusia yang demikian itu menjadi manusia yang sebagai dikatakan oleh saudara hamba tidak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Islam Rahmat TV di seluruh penjuru tanah air. Kita senantiasa menunggu pandangan pencerahan dari guru kita semua setelah kita melewati dan melaksanakan tarawih di bulan suci Ramadan. Kita sudah melewati episode ke-8 malam ini. Kita akan membicarakan dan membahas tentunya dengan tema yang luar biasa dari mengaji Abi Islam Bung Karno bersama guru kita Kiai Haji Zuhairi Misrawi, cendekiawan NU yang kita kenal semua. Malam ini saya ingin perkenalkan karya beliau, buku beliau yakni Mekah. Ini buku yang luar biasa dan inspiring. Tentunya sahabat-sahabat sudah punya dan menjadi bacaan, katakanlah di bulan suci Ramadan yang kita lalui bulan ini. Bicara tentang Bung Karno, tokoh besar bangsa ini yang sudah memberikan jiwa, memberikan raga, pikirannya terhadap berdirinya Republik ini. Bahkan oleh para sejarawan, Bung Karno mendirikan dan memerdekakan bangsa ini di bulan suci Ramadan, Gus. Tepatnya adalah 9 Ramadan kalau dihitung katakanlah di bulan Ramadan. Dan malam ini juga sangat pas. Tema malam ini adalah Al-Quran sebagai kitab suci pembangun keimanan. Kita tahu nuzulul Quran itu diturunkan Allah di bulan suci Ramadan, di 17 Ramadan. Nah, Bung Karno memerdekakan bangsa ini berdasarkan semua katakanlah syariat-syariat, ya, berdasarkan sesuatu yang sangat religius, berdasarkan Al-Quran. Nah, malam ini insya Allah dengan hadirnya guru kita Kiai Haji Zuhairi Misrawi akan memaparkan pandangan Bung Karno menjadikan Al-Quran ini sebagai pembangun keimanan, Gus. Kira-kira untuk kaum muslimin wal muslimat dan seluruh sahabat-sahabat kita di seluruh penjuru tanah air mendapatkan satu cahaya yang terang bahwa Al-Quran ini menjadi pegangan bangsa kita, Gus. Silakan, Gus. Ya, terima kasih, Istinu. Sahabat Islam Ramah yang saya cintai, yang saya muliakan dan saya hormati. Bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Maka kita sejatinya menggali, mengaji, memaknai, memahami Al-Quran sebagai samudra ilmu. Kita bisa belajar banyak dari Al-Quran. Andai saja kita betul-betul mengaji dan memahaminya dengan sangat baik. Nah, oleh karena itu Bung Karno dalam peristiwa-peristiwa nuzul Quran selalu menggunakan ini sebagai momentum untuk menggali samudra makna di dalam Al-Quran. Nah, salah satunya adalah Al-Quran sebagai pembangun keimanan kita. Ada satu pertanyaan Bung Karno yang sangat menggelitik. Apa jadinya kita ini atau umat manusia jikalau tidak meyakini kepada Nabi Muhammad, tidak memendombani, tidak mempunyai Al-Quranul Karim? Maka
akan muncul satu konflik ya, di tengah-tengah masyarakat kita, karena tidak ada pegangan, tidak ada pedoman untuk bagaimana keimanan kita itu dibangun, dikonstruksi. Nah, salah satu kelebihan Al-Quran memang Al-Quran banyak sekali menegaskan dimensi tauhid, dimensi keimanan. Karena bagaimanapun iman itu menjadi sesuatu yang sangat fundamental dalam hidup kita. Maka Bung Karno mengingatkan kita punya rukun iman, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi dan rasul, beriman kepada kitab-kitab suci, beriman pada malaikat, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar. Nah, iman yang dimensi keimanan ini banyak sekali dikutip di dalam Al-Quran Karim. Bahkan Bung Karno juga merujuk kepada Al-Quran, mengingatkan bahwa yang agama-agama samawi terdahulu, yaitu agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa atau agama Kristen yang dibawa oleh Nabi Isa, pada hakikatnya juga sangat menekankan pentingnya dimensi keimanan tadi. Maka Islam sebagai agama yang melanjutkan dari tradisi agama-agama yang sebelumnya tadi itu juga sangat menekankan tentang pentingnya keimanan itu. Kenapa keimanan itu penting? Karena keimanan itu yang menjadikan hidup ini bermakna. Jadi kita tahu bahwa Bung Karno ditanya, apakah Bung Karno percaya kepada Tuhan? Oke. Lah iya, saya percaya kepada Tuhan. Tetapi bagaimana cara mengkonfirmasi keyakinan kita atau keimanan kita kepada Tuhan? Kata Bung Karno, ini pengalaman ya. Bung Karno mengatakan, rasakan pada diri setiap insan. Kata Bung Karno, saya meyakini kepada Tuhan itu sangat personal. Dan itu tentu didapatkan oleh Bung Karno setelah membaca Al-Quran. Nah, salah satu dimensi keimanan itu yang Bung Karno yakini bahwa ini sama dengan pandangan para pembaharu di Timur Tengah. Terutama yang saya kenal adalah Hasan Hanafi, salah satu pemikir Muslim berasal Mesir. Konsep tentang tauhid, tauhid itu kan adalah tauhid uluhiyah. Bagaimana kita mengesahkan Tuhan, bahwa Allah itu dalam pandangan tauhid kita, Allah itu esa. Dan seperti juga diyakini oleh agama-agama sebelum Islam, agama-agama samawi. Maka kemudian dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tauhid uluhiyah. Nah, kata Bung Karno, makna dari tauhid itu adalah meyakini keesaan Tuhan dan meyakini kesatuan kita sebagai umat. Ini yang kemudian dirumuskan dalam Piagam Madinah. Walaupun kita berbeda-beda agama, ada Yahudi pun juga banyak kelompok-kelompoknya, tetapi kita ummatun wahid. Maka dari tauhid uluhiyah menjadi tauhid insani, bahwa kita ini manusia satu. Dalam artian bahwa ya kita ini makhluk Tuhan, semuanya sama. Tapi kita berbeda-beda agama dan keyakinan. Ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam. Tetapi kita ini manusia satu. Bahasanya Al-Quran itu ummatun wahidah. Jadi sebagai satu umat, maka kita tidak boleh tercerai-berai. Kita harus bersatu. Nah, ada dimensi lain dari tauhid, dari keimanan yang dirumuskan, makna pembangun keimanan. Lalu kemudian Bung Karno mengatakan bahwa yang namanya tauhid atau keimanan itu harus dibangun
berlandaskan ilmu. Untuk apa? Supaya kita itu iman itu nuansanya positif, nuansanya konstruktif. Bahwa kalau kita beriman maka kita hidup itu lebih nyaman, lebih tenang. Makanya iman itu berasal dari satu kata aman. Barang siapa beriman maka dia aman. Jadi orang yang beriman itu tidak pernah gelisah. Ini membutuhkan satu ilmu. Kalau ada orang yang beriman merasa gelisah, hanya dirinya yang beriman, orang lain tidak beriman, itu belum beriman. Orang yang benar-benar beriman memberikan rasa aman pada dirinya dan memberikan rasa aman kepada orang lain. Itu hanya bisa dicapai dengan ilmu, kata Bung Karno. Tetapi itu tidak cukup, karena iman itu adalah amal, harus diamalkan. Kalau kita yakin, ada satu ungkapan dari Dr. Muhammad Imarah itu, al-Islamu ilahiyatul masdar wa insaniyatul mautu, bahwa Islam itu bersumber dari Allah tetapi tujuannya untuk kemaslahatan manusia. Nah, setelah iman ini dipahami dengan baik berdasarkan ilmu, kalau dalam bahasa kita ilmu akidah itu, maka akhirnya iman kita ini menjadi amal. Jadi untuk apa iman kita ini? Untuk kemaslahatan bersama. Maka kemudian di dalam Islam itu sekali lagi ketika ada perintah iman, innalladzina amanu wa amilus sholihat, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh. Bahkan kalau kita melihat definisi iman itu apa? Iman itu adalah satu keyakinan dalam kalbu, lalu kemudian disampaikan melalui lisan dan diamalkan melalui tindakan. Jadi iman itu bukan ngawang-ngawang. Iman itu transformatif. Iman itu membangun, bukan merusak. Iman itu menciptakan harapan. Maka kalau kita betul-betul membaca Al-Quran, maka sejatinya ya tidak akan menjadi teroris. Nah, ini yang karena Al-Quran itu pembangun keimanan, kata Bung Karno. Kalau kita yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih, maka kita tidak akan membenci orang lain, tidak akan membunuh orang lain. Itu adalah salah satu ekspresi dari keimanan. Maka kemudian yang terakhir, yang kata Bung Karno, apa dimensi keimanan itu? Dimensi keimanan itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Bahwa kita kalau orang yang beriman yang menebarkan kebaikan. Sekali lagi seperti yang sampaikan bahwa konsep amar ma'ruf nahi munkar itu bukan nyerbu warung-warung yang buka di bulan puasa, itu bukan. Amar ma'ruf nahi munkar itu adalah bagaimana kita menebarkan kebaikan. Kalau di bulan puasa ya ada takjil di mana-mana. Ini peristiwa takjil itu di tengah pandemi terutama itu menjadi berita yang viral di dunia internasional. Bahwa di tengah pandemi justru budaya takjil di Indonesia itu membangkitkan harapan. Apa itu? Bahwa ya kita punya budaya saling tolong menolong di antara sesama. Itu adalah ekspresi iman. Kalau kita betul-betul beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka ekspresinya adalah tolong menolong, saling bantu membantu di antara sesama. Maka sekali lagi mengaji Al-Quran, mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, memaknai Al-Quran, itu sebenarnya akan membangkitkan, akan menumbuhkan harapan, akan melahirkan pencerahan batin, akan menimbulkan satu keyakinan dalam diri kita, sekali lagi bahwa kita ini adalah tauhid insani, bahwa kita meyakini Allah Tuhan yang Esa, tapi kita sebagai umat manusia itu kita adalah keturunan Nabi Adam, kita adalah makhluk Tuhan, ya kita ini harus bersatu di antara sesama, apapun agama dan keyakinan kita. Dan pada akhirnya sebagai sebuah bangsa kita harus bersatu. Ini
satu konsep yang menurut saya sangat revolusioner, Betul. konsep yang dapat membuka cakrawala dan batin kita, bahwa iman kita ini harus menciptakan rasa aman, bahwa iman kita ini harus membangun solidaritas di antara sesama. Betul, tepat Gus. Dan memang sebagaimana disampaikan Gus Mis, bahwa bulan Ramadan ini kan harus memperbanyak membaca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ini kan ada samudra ilmu. Ya. Nah, titik tekannya adalah keimanan ini adalah butuh ilmu, tauhid. Makanya setiap yang disampaikan Bung Karno ini kan berdasarkan ketuhanan. Bahkan Pancasila itu diawali dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sangat religius dan sangat kalau bahasa orang sekarang ini sangat beriman lah. Iya. Banget beriman Bung Karno. Nah, ada satu poin Gus yang ingin saya tanyakan adalah Al-Quran itu kan tepat oleh Bung Karno dijadikan sebagai penguat keimanan ya, pembangkit keimanan. Nah, Gus Mis tadi udah sampaikan orang yang membaca Al-Quran ini juga ternyata Gus, ini juga ada yang bertindak sebagai teroris. Ini sebenarnya yang salah cara memahaminya, atau memang dia ini punya satu dalam tanda kutip penyakit ya, protes gitu loh Gus terhadap mungkin keadaan gitu, berdasarkan dia legitimasi terhadap situasi itu dengan Al-Quran gitu Gus. Apa Gus kira-kira? Jadi kalau kita sekali lagi, kalau kita membaca Al-Quran, terutama bagi kita yang mengerti bahasa Arab. Nah, dan banyak peristiwa-peristiwa di mana para sahabat Nabi, ya, di antaranya Umar bin Khattab masuk Islam setelah mendengarkan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Nah, ayat-ayat Al-Quran kalau kita mengerti bahasa Arab secara kebahasaan, secara linguistik saja, itu sudah membangkitkan keimanan. Karena di dalamnya mempunyai nilai-nilai sastra dan sajak yang sangat luar biasa, yang sangat tinggi. Balaghah, tingkat ketinggian keindahan bahasa Al-Quran itu sangat luar biasa. Jadi secara bahasa aja Al-Quran itu bisa mengubah pandangan, paham, dan bahkan keyakinan seseorang, seperti yang dialami oleh Umar bin Khattab. Nah, sekarang secara pesan, kalau kita lihat secara pesan, maka misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Lo bayangkan, Betul. kita diminta untuk memuji. Artinya apa? Kalau kita toh ingin memuji, hendaknya memuji kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Rabbul Alamin. Tuhan itu adalah Tuhan semesta alam. Artinya apa? Sebagai Tuhan semesta alam, bahwa kita semua ini makhluk Tuhan. Nah, kita sendiri sebagai makhluk Tuhan, kalau kita betul-betul meyakini Tuhan Allah SWT, maka hendaklah kita itu jangan sampai di antara kita itu terpecah belah karena perbedaan paham, perbedaan mazhab, perbedaan agama. Karena yang Tuhan yang kita sembah itu adalah Rabbul Alamin, bukan Rabbul Muslimin. Tuhan itu adalah Tuhan semesta alam. Semua yang di muka bumi ini adalah makhluk Tuhan. Kita semua ini, maka kata Bung Karno, kita ini sungguhnya adalah satu umat, dan satu umat itu menunjukkan bahwa kita bersaudara. Maka keyakinan kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita definisikan adalah Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, maka semua yang berada di alam raya ini semestinya bersatu padu, bersaudara. Tidak boleh terpecah belah. Nah, terkait dengan terorisme tadi itu, memang ini sangat disayangkan, karena terorisme itu menurut saya
salah satu penyimpangan dari bagaimana memahami Tuhan itu. Oke. Karena teroris ini memahami bahwa Tuhan itu akan selalu mengancam Oke. orang-orang yang dianggap tidak sejalan dengan pandangannya. Apa dalam teori ilmu sosial atau ilmu politik itu apa disebut dengan pandangan monolitik. Pandangan monolitik ini atau pandangan soliter hanya menganggap bahwa Tuhan yang benar hanya persepsi dia, bahwa segala sesuatu itu harus sesuai dengan cara pandang dia. Biasanya adalah harus dengan khilafah. Nggak mungkin bahwa fitrah manusia itu adalah beragam, maka harus bermusyawarah. Seperti di Indonesia merumuskan dasar negara yaitu Pancasila Berdasarkan ketuhanan yang Maha Iya, Esa. maka segala lagi nalar teologis keyakinan ala terorisme ini sangat berbahaya. Kelompok teroris ini sangat berbahaya karena menafikan keragaman. Nah, kalau seandainya dia kelompok teroris ini meyakini bahwa Allah itu Rabbul Alamin, maka dia tidak akan menistakan, tidak akan membunuh, tidak akan menghancurkan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Karena Allah itu Rabbul Alamin, semua kita ini makhluk Allah. Karena semua kita ini makhluk Allah, maka kita harus menghormati, saling menghormati sama makhluk Allah. Tidak boleh di antara kita mencederai, melukai, bahkan membunuh sesama ala-alamin tadi itu. Bahkan para ulama walaupun ala-alamin itu disebut dengan al-adamiyin, seluruh keturunan Nabi Adam. Tetapi Rabbul Alamin ini termasuk semesta, pohon-pohon, binatang-binatang. Bahkan kita tidak hanya ramah kepada sesama, tapi juga kepada tanaman, kepada hewan, gitu. Karena Allah itu Rabbul Alamin. Nah, prinsip Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini adalah prinsip keimanan yang paling subtil, paling penting. Nah, karena itu kemudian kita mayoritas para ulama mengatakan wajib membaca suratul Fatihah di dalam sholat itu. Kenapa? Karena di dalam suratul Fatihah terdapat satu cara pandang, satu perspektif, satu nilai tentang ketauhidan. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa segala puji hanya kepada Allah. Dan apa itu Allah itu? Allah itu adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dan tentunya dengan pidato Bung Karno bahwa Al-Quran ini sebagai kitab suci untuk membangkitkan keimanan, Gus. Bung Karno ini memang sangat religius. Dan ini yang harus diketahui oleh generasi milenial, bahwa Bung Karno menyandarkan seluruh kehidupannya berdasarkan Al-Quran. Keimanan tadi, Gus, tauhid dan lain sebagainya. Nah, sampai kita merdeka yang kita nikmati hari ini. Nah, ada fenomena yang sangat berbahaya, Gus. Paparan Gus Mis tadi kan sudah sangat jelas, terang. Tinggal ini saudara-saudara kita yang muda, Gus, milenial ini didoktrin, Gus, di medsos ini dengan satu pandangan Pancasila, milih mana antara Pancasila dan Al-Quran, Gus? Ini kan terkait dengan Al-Quran. Jangan sampai kemudian kita dalam tanda kutip tertipu. Pancasila sudah sangat Islami, sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Kok ada gitu, Gus, yang menyandingkan, membanding-bandingkan milih mana antara Pancasila dan Al-Quran? Ini perlu pencerahan dari Gus. Sekali lagi, Al-Quran itu kalamullah, wahyu Allah. Jadi kita harus meletakkan Al-Quran itu pada tempatnya. Nah, tugas kita adalah mengambil saripati, mengambil maknanya dalam Al-Quran itu. Untuk apa? Untuk kehidupan yang lebih baik.
Nah, salah satu kecerdasan dari para ulama kita dan para pendiri bangsa itu. Nah, salah satu makna yang dapat diambil dalam Al-Quran itu adalah Pancasila itu. Pancasila. Maka Pancasila itu Qurani. Karena setiap silanya itu sejalan dengan prinsip-prinsip Al-Quran. Itu hasil Muktamar NU tahun 84. Bahwa Al-Quran tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kalau kita bedah ketuhanan yang Maha Esa itu adalah Qul huwallahu ahad. Itu ada ayatnya. Tentang kemanusiaan, walaqad karramna bani Adam. Itu jelas, ya ayuhan nas. Tentang persatuan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tatafarraqu. Itu jelas. Lalu kemudian tentang permusyawaratan, kerakyatan ini oleh dalam permusyawaratan perwakilan, wa amruhum syura bainahum, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, wa idza hakamtum bainan nas anta adilu ya'dilu wa aqrabu littaqwa. Ya kan? Jadi wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Jadi jelas bahwa setiap sila di dalam Al-Quran itu berlandaskan kepada Al-Quran Karim. Maka ketika ada kelompok yang ingin membenturkan antara Al-Quran dengan Pancasila, itu sejatinya menurut saya orang itu tidak memahami latar historis bagaimana turunnya dari Al-Quran. Maka kalau kita lihat sebagian besar umat Islam Indonesia itu menerima Pancasila sebagai dasar negara bangsa, karena Pancasila tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kalau menurut saya Pancasila itu diperas saripatinya juga dari Al-Quranul Karim. Dan karena itu kita sebagian besar umat Islam Indonesia menerima Pancasila. Dan alhamdulillah kita mendapatkan cahaya bahwa di bulan suci Ramadan ini kita mengkaji pemikiran keislaman Bung Karno. Ternyata Bung Karno ini menyandarkan seluruh kehidupannya berdasarkan Al-Quran. Bahkan beliau menyatakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci pembangun keimanan. Ini sepertinya Gus mengingatkan saya kepada karyanya Gusmis, Al-Quran sebagai kitab toleransi Gus. Bahwa ketika kita membaca yang disampaikan Gusmis tadi, alhamdulillahirabbil alamin, kita harus toleran ya, kita harus menghargai seluruh anak bangsa, dan sejatinya seluruh makhluk ini adalah makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, iman itu kan lokomotif dalam bagi kehidupan kita. Kalau kita mempunyai keimanan, maka kita tidak akan pernah takut karena Allah selalu bersama kita. Kalau kita punya keimanan, ya kita tidak akan menjadi teroris karena Allah tidak membenarkan pembunuhan. Kalau kita beriman, kita yakin bahwa Allah akan selalu bersama, menjawab seluruh doa-doa kita. Jadi keimanan itu membangun, tidak merusak. Keimanan itu mempersatukan kita sebagai bangsa. Keimanan itu adalah memanusiakan manusia. Jadi iman itu dimensinya positif dan konstruktif. Nah ini sudah terang, sudah clear bahwa keimanan itu harus membangun. Bangsa kita butuh peran kita, peran umat Islam, peran generasi milenial, dan peran seluruh anak bangsa. Bahwa dengan Al-Quran sebagai kitab suci, pembangkit dan pembangun keimanan, marilah kita jadikan sekali lagi di era kekinian Al-Quran sebagai pegangan hidup kita, sebagai sandaran hidup kita. Tentunya kita hidup di negara Pancasila, sebagaimana yang disampaikan Gusmis. Pancasila ini sangat Qurani. Nah, titik tekannya itu. Dan marilah kita tutup agenda kita malam ini, yakni ngaji Api Islam Bung Karno. Kita ucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Zuhairi Misrawi yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Dan kita doakan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya sahabat-sahabat di rumah, di warung-warung kopi, di kafe, di seluruh penjuru tanah air mendapatkan pencerahan. Sekali lagi, kita jaga Republik ini, bangsa ini, dengan semangat keimanan, dengan semangat Al-Quran. Demikian,
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.